mengikuti bapak-bapaknya lagi, terus turun-temurun. Makanya kebodohan itu harus diputus. Kartos. Makanya dalam Quran surat At-Tur dikatakan, kalau hari ini kamu beriman, hari ini kamu sadar, hari ini kamu bangkit dari tidur panjang kesadaranmu, maka kamu akan bisa menyelamatkan dua generasi, yang akan datang dan yang belum datang. Suka baca surah Yasin kan? Litundiro qaumam ma undiro abauhum fahum ghafilun. Sering gitu kan? Tapi ngerti nggak? Pengen nyubit saya tuh sama kalian itu. Bolak-balik baca itu, bolak-balik. Satu ayat pun sampai nggak ngerti. Jadi para rasul, para nabi itu sedang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita semua, ya, bahwa aku hanya bisa memperingati kamu yang ikut peringatan. Itu maksudnya. Yang ikut, yang gak ikut, yang gak bisa diperingati. Makanya beruntung kalian ikut, karena aku bisa memberikan peringatan. Tentu saja saya bukan siapa-siapa, saya hanya menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh para rasul dan para nabi. Semoga berkah. Nah, ada kata-kata berikutnya, litundiro qaumam ma undiro abauhum fahum ghafilun. Karena peringatan ini gak pernah disampaikan oleh bapak-bapakmu, yang membuat kamu jadi lalai. Itu maksudnya. Kenapa bapak-bapakmu tidak ngasih peringatan tentang ini? Karena bapak-bapakmu juga tidak tahu. Karena bapak-bapakmu mengikuti bapak-bapaknya lagi. Nah, bapak-bapaknya lagi mengikuti bapak-bapaknya lagi, terus turun-temurun. Makanya kebodohan itu harus diputus. Kartos. Makanya dalam Quran surat At-Tur dikatakan, kalau hari ini kamu beriman, hari ini kamu sadar, hari ini kamu bangkit dari tidur panjang kesadaranmu, maka kamu akan bisa menyelamatkan dua generasi, yang akan datang dan yang belum datang. Itu. Ini Quran surat At-Tur ayat 21. Boleh dilihat nanti. Takut saya dianggap ngarang lagi. Sudah ngerti sampai sini? Oke. Jadi sekarang bisa membedakan mana kebenaran, mana pembenaran. Sekarang saya mau cerita. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah adalah terus Allah. Yang saya bicarakan itu pembenaran atau kebenaran. Kan itu baru kata-kata. Baru kata-kata. Nah, kebenaran itu adalah Allah yang dirasakan langsung sebagai pengalaman spiritual dalam diri kita. Sampai kita satu jawaban. Apa itu? Pokoknya gitu deh. Dan kalau sampai pada rasa itu, yang ada di sini cuma hangat-hangat air mata. Makanya orang yang tahu tidak bicara. Karena orang yang bicara itu tanda tidak tahu, kayak saya. Banyak yang menceritakan Allah di masjid. Apakah yang diceritakan oleh mereka itu Allah yang sebenarnya? Atau persepsi dia tentang Allah? Pembenaran atau kebenaran? Sudah bisa membedakan ya sekarang. Sudah bisa membedakan. Maka Allah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Allah hanya ingin rasakan kehadiranku setiap saat, rasakan keberadaanku setiap saat. Bahkan aku tinggal dalam seluruh sel dalam tubuhmu, dan tidak ada satu sel pun dalam tubuhmu yang tidak ada kehadiranku. Sudah bisa merasakannya? Kenapa belum? Karena pikiran kita masih berisik, masih menghakimi, masih terjebak benar salah, masih terjebak baik buruk. Itu saja. Makanya belajar untuk melampaui dualitas. Makanya dalam Quran dikatakan, aku telah menunjukkan dua jalan loh kepadamu. Wahadainahu najdain. Tapi Allah bilang,
Jangan pilih salah satu. Fala aqtahamal aqobah. Cobalah jalan mendaki. Fakku rokobah. Dan bebaskan kamu dari perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan benar salah, baik buruk. Itulah perbudakan. Dan kita setiap hari diperbudak oleh itu. Begitu orang lain bilang, wah dia itu anu-anu, kita ikut membenci. Padahal kita tidak tahu. Begitu? Sepanjang pikiran kita masih dididik seperti itu, saya kasih tahu sama kalian semua. Kita tidak akan mencapai keheningan yang namanya hening cipta. Dan kita tidak akan menemukan realitas kebenaran dalam diri.